dikasihi Tuhan Yesus, senang dapat berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Sungguh kita bersyukur masih diberikan waktu dan kesempatan menikmati lagi hari yang baru hari ini. Semoga kabar saudara semua baik, sehat, dan tetap semangat ya. Marilah sebelum kita memulai seluruh tugas dan aktivitas kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita datang dan teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan akan firman-Nya yang memandu kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur di hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, di pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami, dan berkat-Mu juga senantiasa Engkau limpahkan dalam hidup kami di hari ini, bahkan dalam sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami akan mengerjakan begitu banyak hal, mewujudkan rencana-rencana kami, dan melakukan aktivitas dan juga tanggung jawab kami. Dimanapun kami berada, maka biarlah firman-Mu Tuhan mengarahkan kehidupan kami, agar apa yang kami lakukan pada hari ini berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, dan kami mohonkan doa kami ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini, Jumat 12 September 2025, berjudul Allah Mengingat Kita. Didasarkan pada kitab Kejadian, pasalnya yang ke-7, ayat 6 hingga 10, dilanjutkan pasal 8, ayat 1 hingga 5. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah meliputi bumi. Nuh masuk ke dalam bahtera itu bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tahir dan yang tidak tahir, dari burung-burung dan dari segala yang melata di tanah. Sepasang demi sepasang datang kepada Nuh dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, air bah pun meliputi bumi. Pasal 8 ayat 1 hingga 5. Allah mengingat Nuh, segala binatang liar, dan segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi, sehingga air itu surut. Semua mata air di samudera dalam serta tingkap-tingkap di langit ditutup, dan hujan lebat dari langit dihentikan. Dan air itu semakin surut dari muka bumi. Demikianlah air itu berkurang sesudah 150 hari. Di bulan ke-7, pada tanggal 17 bulan itu, kandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Air itu semakin berkurang sampai bulan ke-10. Pada bulan ke-10, tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah cerita. Sisi adalah seorang ibu yang sibuk dengan pekerjaannya. Namun, di tengah kesibukannya, ia tetap mengingat janjinya untuk menjemput anaknya di sekolah. Meskipun tenggat waktu pekerjaannya menumpuk dan hujan deras mengguyur, ia tetap berusaha menepati janjinya. Sisi selalu mengingat anaknya. Ia peduli dan ingin selalu hadir memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Kejadian pasal 8 ayat 1 menunjukkan pesan kabar baik yang jelas. Di tengah amukan air bah yang dahsyat, Allah mengingat Nuh. Allah dalam kebesaran dan keagungannya mengingat Nuh
beserta seluruh penghuni Bahtera. Allah tidak melupakan janjinya untuk menyelamatkan mereka semua. Di tengah situasi yang dapat membuat putus asa, Allah hadir dan bertindak. Ia mengirimkan angin untuk mengeringkan air bah, membuka jalan bagi kehidupan baru. Saudara-saudara, ketika kita berdoa, memohon sesuatu kepada Allah dan belum menerima jawaban, kita mungkin bertanya dalam hati, apakah Allah ingat? Sekalipun kita merasa terpuruk, terisolasi, dan dilanda masalah, percayalah, Allah tetap mengingat kita. Ia peduli dan akan selalu hadir untuk menolong kita. Ada waktu, rencana, dan kehendak yang mulia dari Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti Nuh yang taat kepada perintah Allah, marilah kita juga hidup dalam ketaatan kepadanya. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup, jangan lupa untuk datang kepadanya. Bersyukurlah atas kasih setianya dan mohonlah pertolongannya. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita senantiasa diteguhkan, dikuatkan untuk dapat menjalani hidup dengan segala dinamikanya. Baik yang baik, baik yang buruk. Saat kita sehat, juga saat kita sakit. Saat kita merasa kuat, tapi juga saat kita mengalami kita sungguh lemah dan lelah. Saat kita berkelimpahan atau juga berkecukupan, tapi juga saat kita berkekurangan dan mengalami krisis dalam begitu banyak hal. Ingatlah selalu, Allah mengingat kita. Ia selalu peduli kepada kita dan Ia pasti selalu menolong kita. Selamat menikmati hari ini dalam penyertaan, pertolongan, dan juga berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, betapa hati kami sungguh dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu yang menyatakan dengan jelas dan tegas, bahkan juga yang boleh selalu kami alami dalam kehidupan kami setiap hari, bahwasanya Engkau Allah yang sungguh amat baik dan selalu mengingat anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan, dalam segala kehidupan yang kami jalani, dengan semua dinamikanya, kami mau menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, sehingga langkah kami dapat terus kami lakukan dengan mantap. Hati kami juga boleh teguh dalam kami memandang ke depan dan menjalani segala sesuatu yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu menguatkan kami bahwa di dalam segala keadaan, teristimewa keadaan yang sangat pahit dan buruk sekalipun, kami tidak pernah sendirian. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu mengingat kami. Dan pertolongan-Mu selalu datang pada waktu yang tepat. Engkau peduli kepada kami dan selalu menolong kami. Itulah Tuhan yang menghibur hati kami dan memantapkan kami untuk menjalani kehidupan kami, untuk melakukan semua aktivitas, tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami. Sebab kami boleh melakukan semuanya itu di dalam pertolongan, kasih, kemurahan, dan berkat Tuhan semata. Karena itu kami serahkan hidup kami pada hari ini, semua tugas dan pekerjaan kami, dan orang-orang yang kami sayangi, semua rencana hidup kami, bahkan semua cita-cita dan impian kami di waktu dekat maupun di masa-masa mendatang, semuanya kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Gembala yang baik, sobat kami yang setia, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara,
Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.